Selamat malam semuanya. Karena kita sudah jam 8, lewat 5 menit, bagaimana kalau kita mulai acara gathering kita hari ini? Baik, karena sudah di-mute semua, aku mau nyapa dulu. Shalom untuk Nande Tigan, Nande Karo, Nande Biring, Nande Nangin, dan Nande Iting. Dimanapun berada, salam sehat semua. Kami harap semua dalam keadaan sehat, sukacita. Apalagi tadi kita sudah bertegur sapa ya. Semuanya sudah cantik-cantik, semuanya sudah sukacita dan seriang semua. Hari ini kita mengadakan gathering GBA, Gerakan Baca Alkitab Muria, dalam perjanjian baru, dan ini sebagai ucapan syukur kita boleh menyelesaikan satu tahap dalam pembacaan Alkitab kita secara bersama-sama. Baik, untuk kita memulai, kita akan memulai acara gathering. Gathering GBA kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Meriah Ukurku. Jadi kita boleh sama-sama bersukacita di tempat, menari di tempat ya semuanya. Meriah ukurku, ciram-ciram, meriah ukurku adinakam, ciram-ciram, meriah ukurku adinakam, ciram-ciram, ha ha ha, he he he, oh ho ho, ha 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 ha, he 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 he, oh. Jangan lupa ciram-ciram, ciram-ciram. Meriah ukurku adinakam, ciram-ciram, meriah ukurku adinakam, ciram-ciram, meriah ukurku adinakam, ciram-ciram, ha ha ha, he he he, oh ho ho. Hey, hey, hey.
Iya, bujur. Untuk semua nande kami, puji syukur kita memang sengaja kita musiknya kita sampai selesai karena kita semua pasti kangen ya mendengar musik. Mungkin pas saat pesta-pesta atau saat kerja-kerja, memang musik karo selalu mengangenin. Baik, Moria kami semua, kita akan masuk dalam doa pembuka. Kita akan bersama-sama bersatu hati. Mari kita satu hatikan kita berdoa. Allah Bapa, sungguh Engkau sangat baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Karena saat ini Tuhan sudah mempertemukan kami, walaupun secara virtual, tapi kami boleh saling menyapa, kami boleh saling melihat, kekasih kami semuanya boleh dalam keadaan sehat dan sukacita. Kami percaya ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau berkati acara gathering GBA Moria Jakarta Pusat pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkati dari awal hingga akhir. Engkau juga yang memberkati setiap kami yang sudah ada di dalam Zoom ini. Begitu juga Engkau yang memberkati Moria kami yang mungkin masih dalam kesibukan, yang mungkin sebentar lagi mereka akan bergabung. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pendeta kami, Pendeta Jenny Eva, yang akan membawakan renungan firman Tuhan pada hari ini. Engkau juga yang mengurapi pendeta kami. Biarlah acara gathering GBA Moria kami pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan juga yang urapi laptop dan signal yang ada, supaya semua boleh dalam keadaan baik. Dan acara ini Bapa boleh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan saja. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya, kita semua boleh dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan ceria, dengan bermacam warna-warna baju ya. Semuanya terlihat cerah, dan semuanya terlihat sukacita. Kita percaya semuanya ini boleh terjadi karena kemurahan Tuhan saja. Berkat kemurahan Tuhan, kita semuanya boleh ikut acara gathering malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Baik, saatnya kita masuk acara sambutan singkat dari seksi kesaksian sebagai perwakilan tim PIC GBA yang akan dibawakan oleh aku sendiri, oleh Nande Matthew. Sebelumnya, tadi aku minta maaf, tadi karena grogi, kelupaan tadi baca susunan acara, tapi nggak apa-apa ya, Moria semua. Acara kita lanjut. Jadi saya Nande Matthew sebagai seksi kesaksian yang membawahi program GBA, Gerakan Baca Alkitab. Untuk program GBA ini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh pengurus Moria. Jadi tim PIC GBA ada 3 orang, ada Nande Filipi, Nyonya David, dan saya Nande Matthew. Halo Nande Filipi. Halo Nande Tigan. Ya, dan pastinya juga dibantu oleh perwakilan Nande-Nande semua di dalam host GBA, admin. Untuk program GBA Moria Jakarta Pusat ini menjawab kerinduan kita para Moria-Moria yang rindu untuk bisa bersama-sama bisa menyelesaikan Alkitab mulai dari Perjanjian Baru, mulai dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Karena mungkin beberapa atau sebagian kita pernah mencoba, tapi kita belum pernah selesai karena kita sendiri-sendiri. Makanya adanya GBA ini kita sama-sama membaca bersama-sama, melapor bersama-sama supaya nanti kita konsisten selesai. Puji Tuhan, waktu itu program GBA ini dimulai dari Moria Klasis. Kami berterima kasih kepada pengurus Moria Klasis yang sudah membuat program ini. Dan menurut kami ini program sangat menarik dan bisa kita duplikat, kita pakai di runggun kita. Karena sesuatu hal yang baik dan menarik, ini sangat bagus kita duplikat di runggun masing-masing. Jadi kami menduplikat semua mulai dari tata tertib, begitu juga top 10, itu kami duplikat semua dari Moria Klasis. Karena ini menurut kami bagus dan juga memberikan semangat supaya kita membentuk habit konsisten di dalam membaca Alkitab. Dan nanti kalaupun ada reward ataupun ada souvenir, ini sebagai apresiasi kami dari pengurus Moria dan juga kami dari seksi kesaksian dan tim PIC GBA sebagai apresiasi kami kepada Moria-Moria semua. Jadi nanti kami harap reward-nya atau souvenirnya tolong jangan dilihat dari harganya, tapi lihat dari apresiasi kami kepada Moria-Moria yang sudah menyelesaikan Perjanjian Baru. Begitu juga nanti kami harapkan semuanya, dan puji Tuhan ada bertambah lagi 5 orang, itu kita akan bersama-sama memasuki Perjanjian Lama. Dan kita berharap ini akan selesai, akan berhasil kita menyelesaikan Perjanjian Lama, kita memulai bersama-sama dan menyelesaikan Perjanjian Lama dengan bersama-sama. Itu aja sambutan singkat dari seksi kesaksian Bujur. Baik, kita bersyukur kita boleh bersama-sama dalam acara gathering kita hari ini, dan tentunya kita juga perlu dikuatkan, dibekali oleh firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Jenny. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Bersamamu Bapa.
sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara bersamamu. Baik, kepada pendeta kami persilahkan. Baik, sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami cakap melewati segala perkara. Saat ini pun kami ada karena anugerah-Mu. Kami berkumpul melalui Zoom meeting ini dalam acara gathering anak-anak-Mu Moria yang selama ini sudah bertekun dalam membaca Alkitab dan menyelesaikan perjanjian baru. Bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebagaimana rusa yang senantiasa haus akan air yang mengalir, demikian Engkau melihat setiap jiwa kami juga merindukan kebenaran firman Tuhan yang melegakan bagi setiap kami. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga membawa semangat yang baru bagi kami untuk semakin giat membaca kebenaran firman. Berfirman bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Senina Moria yang tergabung dalam gerakan baca Alkitab. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama di malam hari ini melalui gathering GBA Moria Jakarta Pusat ini, saya hanya akan mengambil satu ayat dari Mazmur 119 ayat yang ke-105.
Mazmur 119 ayat yang ke-105 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan telah dibacakan bagi kita. Sorry, saya mau share screen. Ya. Shalom senina-senina Moria yang dikasihi Tuhan. Majua-jua, selamat malam bagi kita semua. Ya. Hari ini kita bersama-sama gathering GBA Moria Jakarta Pusat, ya. Dan puji Tuhan sudah bisa menyelesaikan perjanjian baru. Ya, selama lebih kurang 3 bulan ya, Nande Matthew ya. Selama kurang lebih 3 bulan. Ya. Baik. Coba kita bayangkan saat kita berada dalam ruangan yang gelap dan tidak ada satu cahaya pun yang menyinari, gitu. Tidak ada celah cahaya sedikit pun yang menyinari. Kira-kira apa yang kita rasakan ketika kita berada dalam suasana yang gelap, ruangan yang gelap? Contohnya ketika mati lampu misalnya. Ya. Berapa lama kita bisa bertahan dalam sebuah ruangan yang gelap, dan seandainya pun kita bisa bertahan dalam ruang yang gelap itu, kira-kira berapa banyak yang kita bisa kerjakan dan lakukan? Saya pikir kalau kita berada dalam ruangan yang gelap, tak ada cahaya, mungkin kita tidak bisa melakukan apapun selain hanya berdiam saja. Sebab untuk bergerak pun kita harus meraba, takut untuk melakukan sesuatu karena tidak melihat apa-apa. Ya. Dan senina-senina Moria, ya, teks firman Tuhan yang tadi saya bacakan bagi kita sekalian, ini bukan ayat yang asing. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini Mazmur 119, dan nanti kalau Moria akan masuk ke perjanjian lama, ya, setiap senina-senina Moria akan melihat bahwa inilah pasal yang terpanjang di antara semua ayat Alkitab dari PL sampai PB. Ya. Kalau sudah baca nanti dari kitab Kejadian sampai Wahyu, akan menemukan bahwa pasal 119 adalah pasal yang terpanjang, karena pasal 119, Mazmur 119 ini memiliki terdiri dari 197 ayat. Jadi tidak ada bagian yang lain di dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu yang sepanjang ini ayatnya. Dan saya kutip tadi dari ayat yang ke-105, bagi pemazmur firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalannya. Dan kalau kita baca pada ayat yang sebelumnya, pada ayat yang ke-97, Daud berkata bahwa aku mau merenungkan firman-Mu sepanjang hari. Jadi di sini mau diungkapkan begitu kecintaan Daud akan firman Tuhan, begitu luar biasa kecintaan Daud dan kerinduan Daud akan Taurat Tuhan. Dia tidak hanya merenungkannya di pagi hari atau di siang hari, tapi Daud katakan, aku merenungkannya sepanjang hari. Dan itu berarti bahwa dalam menjalani kehidupannya sepanjang hari itu, firman Tuhan yang mendampingi dia, firman Tuhan yang memampukan dia. Dan seandainya pun kegelapan dapat menyerang tiba-tiba, maka dia tidak akan, karena pasti kegelapan itu selalu datang ya tiba-tiba. Kalau mati lampu itu kan selalu datangnya tiba-tiba ya.
Nah, ketika kegelapan itu pun menyerang tiba-tiba, kita memerlukan terang itu setiap saat dalam hidup kita. Bukan hanya pada saat kegelapan, kata pemazmur tadi, sepanjang hari aku merenungkannya. Jadi bagi pemazmur bukan pada waktu-waktu tertentu saja, bukan pada situasi sulit saja dia merenungkan firman Tuhan, tapi sepanjang hari, sepanjang hidup yang dia jalani. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini kata Paulus kepada Timotius, ya. Layaknya sebuah pelita demikian, firman Tuhan akan membuat kita dapat melihat kesalahan kita, membuat kita belajar terus dan dapat memperbaiki kelakuan kita dan dapat dididik. Karena itu demikianlah firman Tuhan seharusnya berfungsi dalam kehidupan kita. Jadi nanti kalau Moria Jakarta Pusat ini membaca Alkitab PB sudah tuntas, ini mau lanjut ke PL. Kalau sudah tuntas khatam membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya, saya pikir ya kehidupannya juga akan mengalami perubahan karena laksana sebuah pelita, tadi firman Tuhan dapat mengungkap kepada kita kesalahan-kesalahan kita melalui kebenaran firman. Kita terus diajar, kita terus belajar juga memperbaiki kelakuan, dan itulah fungsi firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau sudah semakin memahami kebenaran firman, semakin hari semakin teguh dalam firman, pasti hidupnya juga kan semakin mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Dan Alkitab adalah firman Allah. Ya. Gereja dalam konfesinya, pengakuan imannya, semua gereja mengakui Alkitab adalah firman Allah. Karena itu Alkitab menjadi dasar utama iman Kristen. Yang pusat perhatian dan tujuan kesaksian dari para penulis Alkitab mengajak kita untuk melihat, mengajak kita untuk memahami, mengajak kita untuk mengalami dengan iman, karya kasih, dan keselamatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan gereja-gereja mengakui bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dan sumber kebenaran yang sejati. Tidak ada kebenaran yang paling benar ya, selain dari Alkitab, karena Alkitab adalah sumber kebenaran yang sejati. Jadi kalau mau memastikan ya apakah ini benar atau tidak, ya, maka patokannya ya, adalah Alkitab, karena Alkitablah sumber kebenaran yang sesungguhnya, sumber kebenaran yang sejati. Nah, karena itu mengapa kita harus membaca Alkitab, ya, supaya setiap kita malam hari ini tidak hanya bisa memahami bagaimana Daud tadi yang menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Itu berarti pemazmur mau mengatakan bahwa tanpa firman Tuhan, maka dia akan mengalami jalan buntu. Tanpa firman Tuhan, dia akan terseok-seok menjalani kehidupannya. Karena bagi pemazmur, firman Allah adalah pelita bagi kakinya, sehingga dia tidak terantuk, tidak kepentok ketika menjalani perjalanan hidupnya. Firman Tuhan menjadi terang bagi jalannya. Dan itu sebabnya grup GBA ini penting. Dan kenapa? Apa alasannya? Kenapa kita harus membaca Alkitab? Karena yang pertama, Alkitab itu adalah pedoman, standar hidup. Sebagai orang percaya itulah kompas kita yang memberi petunjuk arah dan nasihat untuk membantu kita membuat keputusan-keputusan yang baik. Dan Alkitab juga adalah patokan bagi kita untuk menilai segala sesuatu dalam hidup orang percaya. Dan
alasan yang kedua mengapa kita harus membaca Alkitab. Ya. Karena firman Tuhan, Alkitab tadi adalah firman Tuhan, kan begitu ya. Firman Tuhan itu akan membawa kita pada jalan keselamatan dan meyakinkan kita akan jalan keselamatan yang kita yakini itu. Ya. Dari Alkitab kita tahu ya, bahwa jalan keselamatan itu adalah melalui kematian Yesus Kristus di salib. Dari Alkitab kita tahu bahwa jalan keselamatan itu sudah disediakan dan dianugerahkan Allah bagi kita. Dan dari Alkitab kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti diselamatkan. Jadi dari Alkitab kita tahu, dan Alkitab itu membangun keyakinan supaya kita semakin yakin. Ya. Kalau kita hanya mendengar dan tahu saja, tidak membaca Alkitab, maka ya bisa gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Tapi kalau kita tekun membaca Alkitab, mengetahui sumber kebenaran yang sesungguhnya itu, maka apa yang sudah kita yakini selama ini akan semakin lagi meneguhkan keyakinan kita. Dan mengapa kita harus membaca Alkitab? Karena membawa kita mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang seperti apapun, termasuk di tengah-tengah situasi pandemi ini pun, kita dimampukan. Ya. Faktanya, realitanya, orang yang membaca firman Tuhan, tekun membaca Alkitab, akan sanggup bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit pun. Ya. Faktanya Paulus, ya. Paulus kan di tengah-tengah persoalan yang berat, di penjara pun dia bisa berkata bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu kan bagi orang dunia ini bodoh begitu ya. Gimana bisa sih bersukacita, orang diikat, orang di penjara, orang ditekan, orang disiksa. Ya. Firman Tuhan yang memampukan kita bersukacita, firman Tuhan yang memampukan kita mengalami damai sejahtera, ya, yang tak terpahami oleh dunia ini. Dan salah satu berkat dari kehidupan Kristen adalah sukacita. Jadi kalau ada di antara kita yang saban hari mengeluh dan tidak merasakan sukacita, ya, itu perlu berulang-ulang baca Alkitabnya, maksud saya ya. Jangan-jangan hanya mengejar mengejar laporan, ya, tapi tidak mengalami sukacita dan dampak dari ayat-ayat firman yang kita baca dan kita renungkan. Dan mengapa kita harus membaca Alkitab? Ya? Karena itu memberi kekuatan dan memampukan kita sehingga kuat dalam menghadapi segala situasi. Sebagaimana Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya. Ini grup GBE ini kan sudah menyelesaikan perjanjian baru ya, pasti sudah membaca bagian-bagian yang saya sebutkan tadi di sini. Ya. Dan apa garis besar kitab PL? Kita belum masuk ke kitab PL, tapi karena Nade Matthew meminta saya untuk menjelaskan apa garis besar kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, maka saya mulai dari Perjanjian Lama tentunya. Perjanjian Lama, garis besar kitab Perjanjian Lama terdiri dari 4 kelompok kitab, dimulai dari 5 kitab Musa yang disebut Pentateuch, kitab Taurat. Apa saja yang termasuk kitab Taurat itu, 5 kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan isinya ini adalah ya, bagaimana Allah menjadikan dunia ini, bagaimana Allah memilih satu Abraham dan kemudian keturunannya satu bangsa menjadi bangsa pilihan Tuhan untuk menyatakan rencana Allah bagi dunia ini. Ya. Dan Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah rangkaian dari sejarah umat Israel ya, dalam tuntunan Tuhan. Dan bagian yang kedua dari Perjanjian Lama adalah kitab sejarah. Ini terdiri dari 12 kitab. Nanti ketika kamu semua Moria mulai belajar dan membaca kitab Perjanjian Lama, sudah
memahami ya garis besarnya ini. Ya. Apa saja yang termasuk kitab sejarah, kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, ya, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, dan Esther. Jadi nanti kalau sudah mulai masuk membaca ini, jelas kitab ini memang menceritakan sejarah perjalanan ya bangsa Israel ya sampai kepada masa-masa pembuangannya ya, sampai kepada masa-masa dia ditawan ya, bagaimana kerajaan-kerajaan yang ada ya. Nah, itu nanti yang akan bisa ditemukan dalam kitab-kitab sejarah. Dan kitab kebijaksanaan itu puisi, ada 5 kitab, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung. Dan yang terakhir adalah kitab nubuatan dan kitab atau kitab para nabi. Ya, ini terdiri dari 5 kitab nabi besar. Siapa saja yang dimaksud dengan nabi-nabi besar? Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel. Kalau nabinya sendiri yang besar adalah 3 ya, Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel ya, dan terdiri dari 12 kitab nabi-nabi kecil, Hosea, Yoel, Amos, Obaza, dan sebagaimana yang kita bisa baca di teks ini. Jadi kenapa ini merupakan kitab para nabi-nabi dan di dalamnya ada juga nubuatan. Yesaya itu banyak sekali nubuatan, tidak hanya menyangkut bagaimana kehidupan Israel pada masanya, tapi juga menyangkut ya masa depan, menubuatkan tentang kedatangan Mesias dan Kristus. Nah, jadi sebelum masuk pun ke Perjanjian Lama sudah bisa melihat secara garis besarnya apa yang akan dibaca nantinya. Dan garis besar kitab Perjanjian Baru itu terdiri dari 4 kelompok kitab besar. Yang pertama adalah 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Ini yang disebut keempat kitab Injil. Ya. Jadi yang lainnya itu bukan Injil, ya, tapi yang termasuk kitab Injil hanya yang 4 ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab sejarah itu kisah para rasul karena disitulah sejarah perkembangan gereja mula-mula dan bagaimana rasul-rasul memberitakan kebenaran Injil. Ya. Dan ada 21 kitab surat, epistel, dan ini juga terbagi atas 2 bagian. Surat-surat Paulus ada 13 surat, dan surat-surat umum itu Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2, 3 Yohanes, dan surat Yudas. Dan yang terakhir adalah kitab apokaliptik atau nubuatan. Apa itu kitab Wahyu? Jadi kitab Wahyu itu memang berisi nubuatan ya, tentang dunia baru dan tentang akhir zaman. Ya, dan inilah bagian besar, garis besar dari kitab Perjanjian Baru yang sudah dibaca. Nah, kalau tadi kita memahami bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kita. Nah, itu berarti kita tidak bisa berjalan tanpa firman. Kita tidak bisa berjalan tanpa terang kebenaran firman Tuhan, karena itu yang menuntun langkah kaki kita menjalani hari-hari kita ke depan. Dan bagaimana langkah atau cara membaca Alkitab? Saya pikir selama ini sudah dilakukan dan pasti ya sudah memahami karena sudah lulus PB kan begitu ya, sudah menyelesaikan kitab PB ya. Semua yang ada dalam Zoom meeting kita hari ini sudah tuntas kitab PB-nya ya. Tapi karena kami diminta untuk bagaimana langkah-langkahnya. Tentu yang pertama dalam membaca Alkitab kita menyiapkan hati dan motivasi terlebih dahulu. Ya. Miliki kerinduan untuk mengenal Allah, kerinduan untuk mengerti kehendaknya, bukan karena wajib lapor atau sekedar kompetisi. Gitu. Ya. Jadi berhentilah membaca Alkitab ketika tujuan kita adalah ya, untuk menjadi saya tidak
saya bangga melihat yang top 10 ini kan begitu ya. Dan top 10-nya ini juga luar biasa karena semua Beru masuk di situ gitu ya. Ada Beru Bayang top skornya kan begitu. Ada Nande Karo, ada Nande Nangin. Ini merata begitu ya. Saya yakin benar ini bukan disengaja kan begitu ya. Bukan supaya ada yang mewakili Nande ini, ada yang mewakili. Nah, tapi dari skornya itu saya lihat, waduh ini berarti semua Beru ini ya, gigih. Dan paling gigih ternyata Nande Bayang ini ya. Karena dia yang menjadi top one-nya. Ya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa yang terpenting bukan soal top 10-nya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kerinduan masing-masing kita untuk mengerti kehendaknya melalui teks firman yang kita baca. Ya. Jadi bukan karena sebuah kewajiban. Ya. Saya menyadari itu, karena ketika kita menjadikan itu hanya sebagai sebuah kewajiban, enggak nempel gitu. Saya pernah diwajibkan membaca Alkitab berulang-ulang ketika studi di STT Jakarta dan harus meringkas. Jadi bebannya hanya karena melaksanakan tugas, kan begitu ya. Bebannya hanya karena menyelesaikan kewajiban, begitu ya. Diwajibkan, besok kalau enggak melapor ya nilainya akan kurang begitu. Akhirnya tidak menikmati itu, tapi justru merasa itu bukan sebagai sebuah yang membawa sukacita, tapi menjadi beban. Karena itu penting saya pikir yang pertama dan utama dalam membaca firman Tuhan, miliki kerinduan untuk mengerti kehendaknya. Dan bukan karena sebuah kewajiban dan sebuah kompetisi. Dan yang kedua, tentu tanpa pertolongan Tuhan, maka kita tidak akan bisa memahami kehendaknya. Mazmur 119 ayat 18 berkata, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Kita tidak akan pernah menemukan keajaiban dari ayat teks yang kita baca kalau kita memakai pikiran kita dan kemampuan intelektual kita. Tapi hanya dengan pimpinan roh, hanya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban dari teks firman yang kita baca. Nah, pemazmur mengingatkan bahwa kita tidak mampu membaca Alkitab dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Karena begitu banyak hal yang sulit untuk kita mengerti dengan pengertian kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang mampu membuat kita mengerti. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu, Nande Matthew pernah WA saya, ini kami sedang membaca teks ini pendeta dan saya tidak mengerti ini. Ya, memang ada banyak hal yang kita tidak mengerti ketika kita membaca teks firman Tuhan. Tapi dengan pertolongan Tuhan, ya, kita akan dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan langkah yang berikutnya, baca dan renungkan ayat yang kita baca ini. Ya, Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi pemazmur di sini mengingatkan untuk tidak hanya sekedar membaca firman, ya, tapi juga merenungkannya. Ya, bukan sekedar biar selesai bacaan kita, tapi tanpa merenungkannya maka tidak akan berarti apa-apa. Firman Tuhan, ya, ketika kita baca, mari renungkan apa yang kita baca. Karena firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu akan menjadi kekuatan dan pengingat bagi kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Sebagaimana pemazmur katakan, ku renungkan firman siang dan malam. Artinya nggak ada waktu tanpa ya menjalani hidupnya dengan kebenaran firman. Dan bagaimana kita bisa membaca Alkitab supaya semakin konsisten? Ya? Maka tipsnya yang pertama, miliki hati yang mau belajar. Saya katakan hati yang mau belajar, bukan otak. Ya.
tapi miliki hati yang mau belajar. Karena yang terpenting adalah bagaimana hati kita yang mau belajar. Ya. Karena firman Tuhan tidak hanya menyangkut kemampuan intelektual. Ya. Saya katakan bukan berarti intelektual tidak perlu, tidak. Ya. Tapi sepintar apapun dan sehebat apapun otak kita, ya, bukan itu yang utama, karena hanya dengan hati yang mau belajar, hati yang mau diubah, kita akan bisa mengalami kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Jika kita berkeras hati, maka membaca Alkitab ribuan kali pun kita ulang-ulang, ya, tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak mulai dengan hati yang mau belajar. Karena itu, lembutkan hati, dengarkan nasihat yang diberikan oleh Alkitab, bahkan setiap teks yang kita baca, karena kita yakin dan percaya ada yang Tuhan ingin katakan, ada yang Tuhan ingin sampaikan melalui setiap teks yang kita baca. Dan yang kedua, tentukan waktunya dan buat pengingat. Ya. Tidak soal pagi, siang, kapanpun. Memang kalau gerakan baca Alkitab kan ada waktu yang ditentukan, ya, jam 4 pagi, ya, siapa yang paling cepat melapornya dan sebagainya. Ya. Tapi bukan di situ poinnya, bukan di situ intinya gerakan baca Alkitab ini, tapi bagaimana kita bisa konsisten mengatur diri kita dan mendisiplinkan diri kita, karena Tuhan tidak terbatas dengan waktu. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita menyediakan waktu untuk ngobrol dengannya, untuk berbincang dengannya. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, itu berarti Tuhan mau menyampaikan sesuatu bagi kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan yang ketiga, miliki panduan membaca Alkitab. Memang kalau GBA ini kita kan pasal demi pasal, 2 pasal 1 hari, ya, atau 3 pasal. Saya nggak tahu kalau perjanjian lama, ya. 2 pasal 1 hari, ya. Nah, jadi memang kalau ini kan berurut, ya. Tapi akan lebih memudahkan memang ketika kita memiliki panduan atau renungan, ya. Dan salah satu renungan yang berurut adalah santapan harian, ya. Santapan harian juga berurut, dia dari satu kitab, dari pasal 1 sampai pasal yang berurut, setiap hari tambah besok juga berurut, karena ada renungan harian yang tak berurut, ya. Bebas renungannya, ya. Tapi santapan harian itu yang saya tahu, dan saya juga pernah menulis di santapan harian, itu biasanya berurut dia, pasal demi pasal, ya. Dan itu memudahkan kita untuk membantu kita mengerti. Dan yang terakhir tipsnya, catat dan buat pertanyaan-pertanyaan, ya. Saya mau sampaikan juga ini adalah langkah-langkah BGA juga, ya, baca gali Alkitab, ya. Karena nantinya saya mau supaya gerakan GBA ini tidak hanya membaca tapi juga menggali apa yang kita baca, ya. Saat ini memang masih gerakan baca Alkitab, tapi nantinya pasti kalau sudah lulus PB, lulus PL, gitu, ya. Pasti harus naik kelasnya, tidak sekedar baca, tapi menggali Alkitab. Baca, gali Alkitab, ya. Dan catat dan buat pertanyaan-pertanyaan. Setiap kali 1 pasal kita baca, 2 pasal kita baca, ya. Apa yang kubaca? Supaya itu menjadi poin renungan bagi kita ketika kita membacanya. Apa pesan Allah dari teks ini yang kupelajari? Dan apa respon, ya, responku atas firman Tuhan yang hari ini kubaca. Nah, itu akan melatih kita. Dan dengan cara ini, ya, tanpa kamu sadari, Moria, ya, kamu tidak sekedar membaca, tapi kamu sudah menggali kebenaran firman secara sederhana. Jadi
Ini saya pikir yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Semangat terus untuk mendalami firman Tuhan, semangat untuk terus membaca firman Tuhan, tidak hanya mengejar mengejar laporan ya, supaya siapa duluan yang lapor, tidak hanya itu, tapi ya, bagaimana kerinduan hati kita untuk mengalami firman Tuhan itu sendiri, tidak hanya membaca, merenungkannya, tapi mengalami firman Tuhan itu hidup dan luar biasa berkuasa dalam setiap kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang malam hari ini kami boleh renungkan bersama. Dan kami diajak untuk menekuni kebenaran firman Tuhan dengan memiliki kerinduan, memiliki hati yang rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Gerakan baca Alkitab ini akan melatih kami mendisiplinkan diri kami, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dan mendisiplinkan diri kami untuk membangun relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami tidak akan bisa menjalani kehidupan kami ke depan tanpa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang disampaikan malam hari ini juga memotivasi, mendorong, dan menyemangati setiap Moria untuk memulai pembacaan Alkitab Perjanjian Lama. Terima kasih karena Tuhan sudah izinkan menyelesaikan Perjanjian Baru. Dan kami akan memulai Perjanjian Lama dengan semangat yang baru. Semangat untuk semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami serahkan kembali ke Nande Matthew. Ya. Amin, Bujur Pendeta. Kita akan sambut untuk meneguhkan firman Tuhan yang kita dengar. Kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di
dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iya. Itu pujian yang meneguhkan firman yang boleh kita dengar hari ini. Terima kasih Pendeta. Kiranya kita nantinya kita berharap setelah nanti kita bisa menyelesaikan perjanjian baru, perjanjian lama, kita boleh mengalami pembaruan seperti yang tadi Pendeta ini ya, mengalami pembaruan waktu demi waktu. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya. Kita akan mengumumkan top 10. Jadi top 10 ini tadi ya sebagai bentuk untuk penyemangat dan menarik gitu ya untuk pembacaan Alkitab. Yang sudah Pendeta juga jelaskan, berharap kita melapor untuk kompetisi. Baik, kita akan masuk ke dalam pengumuman top 10, di mana pengumuman top 10 ini nanti kami akan meminta kepada yang top 1, 2, 3, pesan dan kesan. Dan bagaimana sih tips mereka bisa konsisten bangun pagi-pagi ya untuk membaca firman Tuhan. Dan tadi juga dibilang Pendeta, ini lengkap diwakili perberunya. Jadi nanti kami minta untuk top 1 sampai 3 dan sekaligus mewakili perberu. Untuk pengumuman top 10 akan dibacakan oleh tim PIC GBA kita oleh Nyonya David Sembiring. Untuk Nyonya David Sembiring kami persilahkan. Terima kasih Nande Matthew. Sekarang kita akan menyampaikan top 10 GBA Perjanjian Baru. Dimulai yang nomor 1 dari top 10 ini adalah Nande Aldi dari Nande Bayang sebanyak 116 kali. Yang kedua Nande Yosia, Nande Karo 111 pertemuan. Yang ketiga Nande Kahul, Nande Iting 110 pertemuan. Yang keempat Nande Wini, Nande Nangin 102 pertemuan. Yang kelima Nyonya David, Nande Tigan 99 kali pertemuan. Yang keenam Nande Yeski, Nande Biring 91 kali pertemuan. Yang ketujuh Nande Natasha, Nande Nangin 88 kali pertemuan. Yang kedelapan Nande Clarissa, Nande Biring 72 kali pertemuan. Yang kesembilan Nande Joan, Nande Karo 71 kali pertemuan. Yang ke-10 Nande Dani, Nande Tigan 56 kali pertemuan. Ini adalah pembacaan dari bulan Maret sampai dengan awal Juli. Untuk itu kami meminta untuk top 10 1 sampai 3 untuk memberikan kesaksiannya dan kiatnya apa, kemudian dilanjutkan dengan Nande Biring, Nande Yeski, dan juga dari Nande Tigan, Nyonya David. Terima kasih. Dipersilakan. Aku ya? Iya, Nande Bayang. Aduh, nggak bisa ngomong gimana ya? Apa sih Bayang kiat bisa konsisten pagi-pagi ya baca firman Tuhan? Itu ya. Kalau aku ya memang ya seperti kata Pendeta tadi ya, suatu kerinduan. Karena sering aku membaca sendiri tapi tidak pernah tamat. Berulang-ulang tidak tamat, berulang-ulang tidak tamat. Terus kadang-kadang dari perjanjian lama pun seperti itu. Saya baca pelan-pelan, tidak pernah tamat, tidak sekalipun pernah tamat. Tanggung semua, kemana-mana tidak sampai. Makanya kemarin pas ada grup GBA ini saya langsung daftar. Memang saya pengen sekali bisa tamat, gitu ya. Terus tipsnya gitu, satu rindu baca Alkitab ini sampai tamat. Dan kita semua kan pasti mengawali dengan doa ya. Dalam doa itu saya selalu memohon Roh Kudus membantu saya agar saya selalu konsisten
dalam setiap hari membaca 2 pasal, harus gimana pun saya harus baca supaya jangan jangan menjadi 2 hari. Memang saya juga selalu lihat hari ini 2 pasal, saya lihat lagi untuk besok. Jadi saya tambahkan, wah kalau besok sehari ini saya tidak baca, besok saya baca 4 pasal, kayaknya saya berat. Nanti saya bisa ngantuk, jadi percuma bacanya, saya pikir gitu. Jadi saya selalu harus 2 pasal setiap jam 3 teng, saya harus nyalakan alarm. Saya bangun, saya baca 2 pasal. Dan juga dalam baca itu saya selalu berdoa, ya Tuhan tolong saya supaya ini berhasil sampai tamat. Dan juga saya mohon Roh Kudus agar yang saya baca ini dapat saya mengerti benar-benar dan tidak sia-sia. Terus saya juga selalu bayangkan dalam saya membaca ini, saya tidak sendiri. Karena saya bayangkan tadi Yeski itu pasti di rumahnya lagi baca ini. Nenek ini, saya juga, nenek ini saya salut nih, udah tua aja dia selalu semangat gitu. Pasti dibaca. Jadi saya bayangkan bahwa semua moria-moria ini sedang membaca, jadi saya tidak kesepian. Walaupun kadang-kadang Bapak Ali sebelah saya ngorok, tapi saya anggap aja musik. Bapak Ali di sebelahku katanya. Jadi saya selalu begitu, saya bayangkan bahwa semua teman-teman sedang membaca, jadi saya tidak merasa kesepian dan semangat membacanya. Siapa? Lalu pas saya juga paling senang kalau disuruh jam 4 melapor. Tambah semangat saya karena jam 4 melapor semua ting 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 ting. Saya senang sekali dengarnya. Jadi saya jadi senang, tandanya semua orang itu lagi ini ya, lagi baca sama seperti saya. Jadi saya jadi tambah semangat. Besok begitu lagi sampai berbulan-bulan saya dengar ting 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 sampai kadang-kadang Bapak Adi heran. Ini maksud suara nih nang bedak ya. Bapak itulah yang membuat supaya tim saya tenang, saya sampai tamat. Terus banyak juga dukanya. Kadang-kadang saya mau melapor, totonya wifi mati. Loh kok ini nggak terkirim-kirim, nggak ada bunyi ting-ting-ting, kenapa ya? Saya pikir, apa orang-orang pada tidur semua? Saya pikir gitu. Terus saya lihat, oh wifi saya nih loading mati. Saya langsung keluar lagi dari kamar ke balkon. Saya nyalakan lagi data saya. Baru keluar ting-ting, oh saya udah terlambat. Saya pikir, tandanya wifi saya sering juga seperti itu. Tapi itulah dia ya. Saya rasa kalau kita berkomitmen bahwa kita mempunyai tugas ini harus saya baca hari ini ya. Selesaikan hari itu juga, jangan ditunda-tunda. Bujur, Bas aku nari. Bagi saja. Ya, bujur Kakak Nande Aldi. Jadi kuncinya, tipsnya jangan ditunda-tunda ya Kak ya. Karena kalau ditunda-tunda akan semakin menumpuk ya. Iya, kita lanjutkan lagi yang top nomor 2, Nandeos dari Nande Karo. Halo Bi, Nandeos. Ya. Ya, silakan Nande Karo. Halo, udah kedengaran ya? Kedengaran Karo. Ya. Selamat malam Manbanta Krina Muria. Pendeta juga terima kasih firman-Nya yang sudah boleh kami renungkan tadi, menambah iman percaya kami. Karena memang firman yang pendeta kasih tadi ini favorit saya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau untuk aku pesannya kita mengikuti GBA ini, saya mendisiplinkan diri. Saya bisa mendisiplinkan diri membacanya 2 pasal 1 hari karena memang ada peraturan daripada kita mengikuti GBA ini. Bisa aja aku baca sekaligus selesai aku bacanya. Karena aku udah sering membacanya ini. Karena aku juga tahun berapa udah sekolah Alkitab malam aku di Shalom ya. Pernah juga kami gabung sama Kakak Nande Kahul, sama Rama, sama Nande Amel. Di rumah Rama kami baca, tapi seperti yang dibilang yang berbicara pertama adik kami jenguk tadi nggak selesai. Nggak selesai.
Terus pernah juga kami di grup yang lain membaca, tapi itu 5 pasal gitu. Jadi ini kepengen rasanya bersama-sama dengan Moria Jakpus. Moria Jakpus ini kulihat di grup kita ini ada mulai dari Moria muda yang masih sibuk dengan di rumah untuk mengurus anak yang bersekolah pagi. Ada juga usianya yang udah agak setengah baya. Ada kami yang udah zaitun ini beberapa orang bergabung. Jadi meriah juga begitu. Meriah juga. Dan sekalian yang seperti saya bilang tadi, saya mendisiplinkan diri. Begitu kita baca kadang-kadang kan 2 pasal itu ada terus yang menarik. Tapi kita hanya diminta hanya 2 pasal. 2 pasal itu aja kita laporkan. Nanti besok kita baca lagi. Jadi untuk mengingatkan kita, mengulangin kita, membaca Alkitab lagi kembali. Karena tanpa firman Tuhan, rasanya saya belum makan. Jadi pagi-pagi itu saya makan dulu dengan firman Tuhan, karena memang saya setiap hari, jam berapapun saya tidur, sebelum jam 4 saya sudah harus bangun. Kalau kakak Nande Kahul sama Nande Pagit tahu persis itu, dimanapun kami saat teduh bersama. Sebelum jam 4 itu kami sudah bangun. Karena saya punya santapan harian, itulah kekuatan kami yang seperti kami yang tinggal sendiri ini. Nah, kalau saya di rumah, anak saya dulu bilang, radio sudah mulai nyala. Karena dia udah dengar pujian, udah dengar nyanyi, udah dengar baca firman. Nah, baru setelah itu, baru saya beraktivitas. Apa yang harus saya kerjakan? Saya kadang-kadang nggak pernah, pokoknya rutinitas saya ada rumah saya kedua di Kelapa Gading. Jadi saya 6:30, paling lama itu udah berangkat ke rumah kedua di Kelapa Gading, baru pulang-pulang ke rumah, masuk jam 10, sampai sekarang juga. Begitulah pekerjaan saya. Jadi kalau saya tidak membaca firman Tuhan, rasanya ada yang kurang di dalam hidup saya. Nah, begitu dia. Jadi ada saya rasa kurang. Jadi adanya GBA ini, lebih lagi saya mendisiplinkan diri dan merenungkannya kembali, apalagi kemarin kalau kita udah sampai ke Yohanes ya, di situ ke Yohanes, terus kita langsung lagi Wahyu, tanda-tanda akhir zaman, kok kayaknya sama peristiwa ini apa gimana ini? Jadi begitu pula udah pikiranku waktu baca Alkitab itu. Terus ini setelah selesai bacanya ini, kok nggak lanjut langsung ya, kita kan istirahat nih beberapa hari, ya aku baca aja langsung. Ada aku baca aja dari Perjanjian Lama, mulai aku baca, nanti kalau udah ini tinggal ulang lagi lah. Karena memang kita selalu haus, lapar akan firman Tuhan ini. Jadi Alkitabku ini udah banyak kali coretannya. Jadi bukanya pun udah enak kali, karena udah lusuh, karena seringnya dibuka-buka khusus yang ini. Nah, itulah untuk ininya. Untuk kesannya, jadi apalagi kalau hostnya ini agak memperhatikan, jadi jam 4 itu siapa yang duluan, terus nanti jam 9 kami udah dibikin top 10-nya, nomor 1, nomor 2 gitu, lucu juga jadinya, jadi meriah juga, jadi semangat, mempersemangat juga itulah, mempersemangat juga. 10 besar itu janganlah sampai nggak masuk ya. Begitu juga niat kita. Karena untuk Tuhan itu nggak boleh. Nanti kalau bisa ya, nanti kalau sempat ya, itu nggak ada sama saya. Jadi sama saya itu harus begitu bangun tidur nomor 1, bersih-bersih itu. Baru yang lain. Itu yang ku kerjakan setiap hari. Kalau untuk kesannya. Kalau untuk pesannya, ya kita teruskanlah untuk ke PL, ke Perjanjian Lama, biar selesailah pembacaan kita untuk grup kita di Moria Jakpus ini. Untuk grup kita ini, nanti kalau kita mau bikin lagi yang lainlah ceritanya. Supaya selesai pekerjaan yang 1 tahun ini bersama Moria Jakpus. Bujur, Tuhan memberkati. Bujur, Bibi Nande Karo. Untuk pesan dan kesannya, kita sambung dengan Mami, dari Mami Nande Bruiting.
Halo, sudah dengar? Udah. Halo Mami. Udah? Udah. Udah dengar? Ya, sudah Mi, sudah kedengaran. Udah ya. Sudah. Jadi saya juga memberikan suatu pesan bahwa GBA Muria ini memang sungguh-sungguh baik sekali. Terutama bagi kita-kita Muria, supaya ada niat kita membaca agar dari mulai Kejadian sampai Wahyu kita sudah bisa membacanya dan sudah selesai. Kalau saya pribadi, saya sudah lama ikut GBA di grup yang lain, maksudnya di grup gereja-gereja yang lain dan suku-suku, banyak suku. Kami itu sudah ada 2 kali putaran perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan sekarang sudah mulai lagi kami masuk ke periode pertama, periode kedua juga untuk GBA kronologi katanya. Jadi GBA kronologi itu jadi tidak pasal 1 umpamanya Yohanes 1, 2, 3, 4, 5 tidak. Itu memang 5 pasal setiap hari. Jadi dia di kronologis itu Yohanes 1 mungkin ada kaitannya dengan Markus, nanti ada kaitannya. Jadi 5 pasal itu tetap, tapi judulnya mungkin bukan Yohanes saja, tetapi ada Yohanesnya, ada Markusnya, ada Lukasnya gitu. Jadi saya memang setiap udah berapa lama lah ini ya, ya bisa dikatakan udah ada tahunan lah ikut dengan GBA itu. Dan saya memang 2:30 paling telat itu, entah kenapa memang sekarang ini pun bangun saya itu sudah terbiasa begitu. Terus saya baca Alkitab. Nah, kadang-kadang karena laporannya itu sama di GBA yang gabungan itu pun saya ikut laporannya jam 4 juga. Di GBA Muria pun jam 4. Jadi jadi saya ya mana yang saya duluan sudah baca, langsung saya lapor, dan baca yang GBA gabungan juga lapor. Sampai saat ini juga masih tetap saya ikutkan. Dan yang seperti itu tadi, penyemangat itu tadi, seperti yang GBA Muria kita, kami pun di GBA yang gabungan itu dapat juga souvenir-souvenir gitulah istilahnya. Walaupun ya istilahnya souvenir seperti ya istilahnya sertifikat. Jadi itu kita dapat dari GBA gereja gabungan. Sampai saat ini masih saya ikutin. Dan memang otomatis tidak perlu dibangunkan atau tidak perlu ada apa gitu. Otomatis memang sudah langsung bangun gitu. Jadi begitu bangun terus langsung saya terus baca Alkitab. Nah, yang saya baca Alkitab yang 5 pasal duluan saya baca karena itu agak rumit, bukan agak rumit ya, karena itu tidak seperti yang kalau kita ini kan perjanjian lama umpamanya nanti dari Kejadian 1 dan Kejadian 2 sudah. Kalau ini tidak, nanti mungkin bisa dari kitab Rasul, para Rasul, nanti dipindah lagi ke kitab umpama Filipi, gitu-gitu. Jadi tidak runut gitu. Nah, jadi saya baca, saya pelan-pelan saya baca, terus saya nikmatin, dan kadang memang ada ketenangan. Terus terang, kalau masa-masa COVID begini, rasa khawatir itu ada. Tetapi setelah baca firman Tuhan, rasanya aman, tenang gitu. Apalagi kan ya namanya kan juga masa-masa COVID gini pun masih bekerja di luar. Terus kalau udah baca firman Tuhan, ketenangan itu ada. Jadi jam 4 itu saya sudah selesai, sudah siap semua. Baca yang dari GBA gabungan juga udah baca. Praktis saya itu 7 pasal. 5 dari GBA, 2 dari GBA Muria. Nah, itulah yang menyenangkan hati, dan hati ini pun tidak, dan pun sudah selesai itu saya berdoa untuk mereka semua. Jadi mereka pun berangkat kerja segala itu sudah rasanya pun sudah aman.
Jadi saya memang ya itulah kerinduan, bukan kerinduan, memang udah itulah makanan santapan saya setiap pagi. Ya memang ya rindu juga lah ya. Dan seperti yang katakan Nandeus itu memang kami dulu juga memang ada gabungan untuk setiap hari Selasa kami baca. Memang sekarang ini karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, kami tidak lakukan lagi. Nah, untuk itu marilah kepada kita semua Moria kita membaca firman Tuhan ini walaupun 2 pas hari ya Moria gabungan ini itu sudah menguatkan kita dan kita juga bisa tentram aman di dalam pelukan Tuhan. Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Jadi untuk itu kita harus setiap saat, setiap hari kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa dimampukan dan bertahan untuk hidup, apalagi menjalani masa-masa COVID-19 ini. Jadi itulah yang bisa kurasakan untuk saat ini. Bujur. Mami Nande Kahul dari perwakilan Bru Iting. Kita lanjutkan lagi dari Nande Biring dari Nande Yeski. Pada Nande Yeski, perwakilan Nande Biring, kami persilahkan. Halo, selamat malam. Udah dengar ya? Dengar ya? Malam Biring dengar. Oke. Ini saya mewakili Nande Biring. Ini sebenarnya semua udah dijawab semua ini sama Mama Aldi nih, semua sama Bibi, semua sama kakak ini. Jadi apalagi yang harus diinin ya? Kalau menurut aku sih ya, itu sangat bagus banget. Soalnya dulu juga memang aku pernah membaca firman Tuhan itu, tapi memang nggak pernah sampai habis. Tidak pernah sampai, paling cuma sampai misalnya sampai Matius ke Markus, itu aja. Udah habis itu udah lepas, nggak ada lagi. Terus ini aku juga kemarin ini kan aku selama ini nggak ikut grup Moria Kekelengan. Terus kata Mama Aldi, suruh aku, Mama Yesi itu ada ini, ikut ya. Aku kan nggak ada ikut grup, nggak apa-apa, nanti aku yang daftarin, katanya didaftarin sama Mama Aldi. Jadi aku masuk kemarin itu karena didaftarin sama Mama Aldi. Setelah itu baru ada aku masuk ke grup Kekelengan. Setelah itu barulah di situ aku baca. Aku juga bacanya ya pertama awalnya itu sih sangat berat ya, soalnya pagi-pagi sekali. Jadi aku itu harus dibantu dengan alarm HP. Nah, itu memang pertama itu memang berisik. Yang Bapak Yesi juga merasa terganggu juga sebentar ya, karena masih baru ya. Jadi alarm itu harus hidup terus sampai 2 hari, 3 hari kita udah kebiasaan, baru aku nggak pakai alarm. Terus aku memang kalau waktu semenjak COVID ini agak susah tidur. Jadi aku tunggu sampai jam 3:56. Jadi setelah baca ini aku baca, terus makanya aku yang udah 2 kali komplain juga sama Mama sama ini ya, sama kakak ya, ada aku komplain karena aku nggak masuk, soalnya aku udah bacanya pas tepat banget aku rasa gitu. Jadi rupanya memang sinyalnya kali ya terganggu. Jadi sering begitu. Jadi udahlah, biarin aja lah, itu kan bukan untuk ini ya. Kita kan membaca Alkitab ini kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan dilihat dari alarm, dari jamnya gitu ya. Jadi aku biarin aja. 2 kali itu saya komplain kemarin. Nah, terus jadi setelah saya selesai membaca itu pun pertama 2 hari, 3 hari itu HP itu saya baca itu bisa lepas karena ngantuk tidur. Jadi pas pertama lepas, terus kok lepas gitu ya. Kedua lagi lepas lagi. Ketiga baru nggak boleh gitu, harus bisa. Ternyata bisa, terus coba terus ternyata bisa, udah nggak ngantuk lagi, udah kebiasaan. Sekarang udah
jarang lagi dilakukan, misalnya ya udah kembali lagi seperti tahun, jadi agak susah juga bangunnya gitu. Jadi udah agak hilang juga itu waktunya itu udah nggak tentu lagi gitu bangunnya gitu. Jadi aku juga bersyukur kalau ini diadakan lagi untuk melanjutkan ke perjanjian lama, karena untuk melatih kita untuk mengingat akan apa yang diberikan Tuhan untuk kita, dan kita akan mempelajarinya dengan baik, bahwa Tuhan itu akan menjadikan kita yang terbaik juga buat siapapun itu. Aku sebenarnya bujur Nande Biring untuk pesan dan kesannya. Sekarang kita lanjutkan pesan dan kesan dari Nande Tigan, diwakili oleh Nyonya David. Silakan Nyonya David. Terima kasih Mama Matthew. Shalom Moria. Di sini mewakili Nande Tigan ya. Kalau untuk aku pribadi sebenarnya kalau bangun pagi itu memang udah terbiasa. Jadi dan juga maksudnya terbiasa. Kalau nanti nggak dibaca pagi, jadi misalnya udah ada kegiatan, pasti akan nggak kebaca. Jadi selagi bisa pagi dibaca. Terus dengan membaca Alkitab atau pasal ini, jadi punya keinginan juga untuk meneruskan dengan saat teduh misalnya, atau juga misalnya mendengarkan lagu-lagu rohani itu agak mengingatkanku untuk itu, walaupun belum di jam yang sama. Tapi sebenarnya sungguh ya senang saja bisa membaca firman Tuhan, dan semoga bisa tetap terus membaca ya, meski ini sebenarnya kalau jam ya karena bisa pagi-pagi, kalau enggak juga enggak baca, karena memang masih ada juga yang jamnya siang. Jadi itu aja sebenarnya. Hanya sukacita aja bisa membaca firman Tuhan. Setuju juga dengan yang dibilang oleh Nande Aldi, waktu baca pagi misalnya ingat, oh ya teman-teman juga yang lain pasti baca itu, walaupun kita tidak bersama, tapi rasanya senang aja sebenarnya. Berarti setidaknya kita pun selain membaca, waktu kita ingat teman-teman kita yang lain, kita juga berdoa buat mereka ya. Itu saja, bujur. Ya, bujur Nande Tigan untuk pesan dan kesannya. Dan tentunya kita juga mau mendengar untuk pesan dan kesan kita, pesan dan pesan dari Ketua Moria kita. Kepada Bibi Nande Karo, Nande Adi, kami persilahkan. Dengar ya suaraku ya? Iya, dengar Bi. Ya, oke. Nah ini dengar semuanya ini mantap-mantap ini semuanya. Jadi semuanya udah betul-betul merasakan Alkitab itu sangat bermanfaat buat diri kita sendiri. Salut deh, bisa bangun pagi cepat gitu. Aku terus terang memang belum bisa bangun pagi. Dan kadang-kadang suka juga lompat-lompat, hari ini nggak baca gitu. Nanti kalau udah banyak, waduh banyak juga ya gitu. Memang ini. Terus pertama dulu saya mengucapkan terima kasih buat semua Moria yang ikut jadi peserta GBA ini. Jadi ini memang ini adalah program kita. Waktu itu diutarakan sama si kesaksian, waktu itu karena adanya kami ikut dari klasis GBA ini. Jadi kami pikir, oh ya kita bikin aja di Moria Jakarta Pusat. Dan kebetulan teman-teman semuanya siap untuk menjadi hostnya. Dan khusus untuk Nande Kevin juga terima kasih ya, membantu pengurus sebagai host dari GBA ini. Boleh juga nanti yang lain-lainnya menjadi host bergantian, biar juga bisa merasakan bagaimana jadi host itu, dan nanti bisa diduplikatkan ke kelompok kecil. Misalnya ke sektornya, mana tahu niat
untuk membuat di sektornya atau di kelompok keluarganya, di keluarga besar, atau boleh juga kita yang sudah punya, yang ada anak kecil atau ada cucu kita, boleh juga kita buat gitu. Kita duplikatkan ini, gerakan baca Alkitab ini, nanti kita kasih award juga untuk anak-anak itu. Mungkin 2 bulan sekali, misalnya perjanjian baru dibikin dua kuartal lah, 2 semester gitu. Nah, perjanjian lama 2 semester gitu. Bagus juga itu. Laginya supaya dibilang kita kan seperti kata pendeta tadi, Alkitab ini adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Nah, kalau kita nggak baca Alkitab, kayaknya capnya nggak pas ya, nggak pas jadi pengikut Kristus, kita agama pedoman kita Alkitab. Jadi bolehlah kita duplikatkan ini ke kelompok-kelompok kecil kita supaya kita betul-betul mengenal lah bagaimana Alkitab itu. Karena saya pun terus terang aja kalau setiap baca Alkitab itu nanti ada ayat-ayat tertentu, ada yang tersentuh bagi saya gitu. Terus tergerak, waduh ini kayaknya saya banget nih, aku banget nih. Aku kayaknya nggak bener ini gitu. Ada pertobatan, walaupun kadang-kadang sebentar, kadang-kadang bisa habis itu lupa lagi gitu. Terus jadi seperti yang dibilang pendeta tadi kan banyak ya manfaat Alkitab, dan semua kita kayaknya Moria ini semua sudah dapat manfaatnya. Dan saya juga begitu. Kadang-kadang kan lagi masa-masa kita kan pasti ada dong problem kita gitu. Terus kita ingat lagi, kita baca Alkitab yang sudah-sudah yang kemarin. Oh iya ya, seperti kayak Ayub aja kuat gitu. Nah, akhirnya kita karena kita membaca Alkitab itu, kita jadi ingat, oh iya ya, saya juga nggak boleh patah semangat. Ini aja belum seberapanya penderitaan saya atau masalah saya dibandingkan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Jadi betul-betul seperti kata pendeta, benar-benar itu sangat bermanfaat bagi kita. Dan saya yakin semua kita sudah mendapatkan itu. Nah, sepertinya saya kayaknya nggak panjang-panjang karena semuanya sudah banyak yang mengena di hatinya semua mengenai Alkitab ini. Juga pendeta juga sudah kasih gambaran arti manfaat Alkitab itu sama kita. Nah, itu aja. Jadi buat seksi kesaksian, terima kasih. Ini programnya jalan terus. Nanti kita akan lanjut ke perjanjian lama. Dan nanti pasti ada sertifikatnya ya. Iya, setelah nanti menyelesaikan perjanjian baru dan lama ada sertifikat. Ya, jadi itu boleh juga. Memang ini kita kan kalau baca Alkitab, saya terus terang aja dua kali nih lulus baca Alkitab, tapi belum nempel gitu. Jadi nggak ada salahnya itu memang diulang-ulang, namanya mengingatkan kita akan diri kita. Saya rasa itu aja. Terima kasih buat semua Moria, terima kasih buat hostnya, terima kasih juga Nande Kevin yang sudah membantu pengurus Moria Jakarta Pusat. Terima kasih juga pendeta ya, pendeta sudah memberikan arahan-arahan bagaimana supaya bisa lebih menikmati membaca Alkitab. Terus terang perjanjian lama agak capek membacanya. Jadi makanya saya pesan sponsor sama Nina, Nin tolong nanti bilang sama pendeta bagaimana sih supaya lebih menarik ke Moria-Moria yang lain untuk membaca Alkitab perjanjian lama. Bujur, terima kasih, selamat malam. Ya, bujur untuk Bibi Ketua Moria kita. Dan sekarang kita akan masuk ke acara selanjutnya mengenai seperti apa sih, tadi kan ada apresiasi ya, ini sebagai apresiasi kami, tanda terima kasih kita semua untuk souvenir yang akan
ditampilkan oleh Nyonya David. Nah, souvenir dan reward ini sudah kami kirim per hari ini. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah sampai. Nah, kita akan ke Nyonya David untuk souvenir top 1, 2, 3. Ini berupa keranjang. Jadi karena kita sekarang go green ya, di mana kita kalau belanja itu tidak menggunakan plastik, jadi kita memberikan ini sebagai reward untuk top 1, 2, 3. Kepada top Nande Bayang, Nande Karo, dan Nande Iting, selamat. Kemudian untuk top 4 sampai 10, ini berupa bandana. Bandana yang kita pakai. Nah, begitu juga nanti untuk host itu akan mendapatkan bandana. Kemudian untuk semua peserta GBA, karena saat ini kondisi masih COVID, kita perlu menggunakan protokol COVID. Jadi kita siapkan, kita bagikan masker dengan motif karo. Kita harap masker ini bisa kita pakai saat kita olahraga, ya, saat kita jaga jarak, dan masker ini tentunya akan berguna dalam keseharian kita. Baik, selanjutnya ada Momo kita mengenai tadi sudah dijelaskan, kita akan lanjut lagi perjanjian lama pada hari Senin tanggal 27 Juli. Jam 4 pagi kita akan mulai dengan semangat setelah tadi pencerahan dan peneguhan dari pendeta ya. Kita akan memulai perjanjian lama hari Senin tanggal 27 Juli, 2 pasal per hari. Dan kita akan dibantu oleh host admin kita dari Nande Karo yang akan diwakili oleh Kakak Nande Afi Tarigan. Bujur Kakak Nande Karo, Kakak Nande Afi yang sudah bersedia membantu kita menjadi host admin GBA. Dan bujur Kakak Nande Afi untuk kesediaannya menjadi host. Ya. Bujur Nande Matthew. Iya. Dan kita juga bersyukur di perjanjian lama ini ternyata kita ada tambahan, ada 5 orang baru yang ingin ikut bergabung, ingin bergabung juga punya kerinduan untuk bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab. Jadi ada 5 orang yang bergabung GBA, jadi kita total peserta kita ada 51 orang. Kalau tadi sebelumnya kita ada 46 orang, jadi yang bergabung baru ada 5 orang, jadi totalnya ada 51. Nah, oleh karena itu, nanti nomor urut kita akan berubah. Mungkin nggak semuanya ya, karena memang dari 5 orang ini ada yang masuk dari, ada Bro Tarigan, ada dari Nande Karo, ada Nande Iting. Nah, jadi itu nanti yang membuat kita nomor urutnya berubah, dan nanti kita akan share di hari Minggu, kita akan share nomor urutnya. Dan kita juga punya kesepakatan kita bersama, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, mengenai duplikat, kami menduplikat tata tertib perjanjian lama, di mana tata tertib ini untuk mengatur supaya kita teratur dan tertib, dan ada kesepakatan gitu. Jadi kita akan melihat bersama-sama sebentar saja untuk pembacaan tata tertib GBA untuk perjanjian lama yang akan dibacakan oleh tim PIC GBA Nyonya David. Kepada Nyonya David kami persilahkan. Terima kasih Nande Matthew. Tata tertib gerakan baca Alkitab. Yang pertama, pembacaan dimulai dari perjanjian lama. Yang kedua, bacaan per hari sebanyak 2 pasal, bukan ayat, dimulai Senin 27 Juli besok. Yang ketiga, setiap anggota grup boleh mulai membacanya mulai pukul 4 sampai 21. Usahakan jangan lewat waktu. Yang keempat, bila sudah selesai, langsung dilaporkan ke grup. Bila membaca sudah lewat pukul 21, tetap harus melapor. Yang kelima,
Membaca Alkitab setiap hari 2 pasal akan menjadi kebiasaan baru bagi kita. Dan kebiasaan baru ini harus dimulai dari kemauan kita sendiri untuk sediakan waktu baca Alkitab. Keenam, setiap anggota boleh saling menyapa, saling menguatkan, saling memberi semangat. Ketujuh, grup tidak boleh posting iklan seperti pameran atau berjualan apapun yang berkaitan dengan politik dan sara. Renungan hasil copy paste yang tidak ada hubungan dengan menu bacaan kita hari ini juga tidak bisa. Yang kedelapan, kita akan melakukan waktu jam tenang. Dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 sampai 17 WIB. Tidak boleh ngobrol pada jam tenang. Namun, menyampaikan laporan diperbolehkan. Hari Sabtu dan Minggu bebas ngobrol. 9. Sopan santun percakapan harus tetap dijaga. 10. Apabila ada yang keluar negeri atau luar kota, tetap harus melapor sesuai dengan cara yang paling mudah dan kita memakai waktu WIB, waktu Indonesia Barat. 11. Jika ada yang belum dimengerti dalam perjalanan GBA atau ada yang perlu dikoreksi, mohon menjapri host atau admin. 12. Selamat membaca, Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan buat kita semua. Amin. Bujur. Ya, bujur pada Nyonya David yang sudah membaca tata tertib untuk kita melanjutkan perjanjian lama kita. Dan nanti ini akan kami share kembali sebelum memulai perjanjian lama. Baik, terima kasih Tuhan dan terima kasih untuk semua Nande kami, Nande Tigan, Nande Karo, Nande Biring, Nande Nangi, Nande Bayang, dan Nande Iting. Terima kasih untuk waktu kebersamaan kita hari ini. Kita boleh bersuka cita, kita boleh semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, untuk kita lebih bersemangat lagi, kita rindu untuk membaca firman Tuhan. Dan kita akan masuk kepada pujian penutup sebelum nanti doa penutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Jenny. Kita akan menyanyikan pujian Pekerja Kristus. Sebelum nanti kita selesai, mau mengingatkan nanti kita jangan keluar dulu ya. Kita akan foto. Kita akan foto bersama. Fotonya kita foto bersama yang nanti akan diatur oleh Diki. Kita foto bersama, kemudian kita akan foto per beru. Jadi nanti kalau misalnya foto beru Karo, Nande Karo. Nah, nanti selain Nande Karo, videonya kita matikan. Gitu ya. Jadi setelah doa penutup, kami harapkan jangan keluar dulu, ya, bujur. Baik, mari kita
akhiri dengan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di akhir seluruh rangkaian acara gathering Gerakan Baca Alkitab Moria Runggun Jakpus malam hari ini Tuhan, kami bersyukur akan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh meraih top 10. Dan itu menjadi semangat bagi kami yang lainnya yang belum disiplin dalam membaca Alkitab dan melatih diri kami, mendorong diri kami untuk juga semakin semangat menyelesaikan tugas-tugas kami, terlebih lagi mengutamakan Tuhan di dalam memulai hari-hari kami setiap hari, sehingga semangat untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya ini bukan sekedar gerakan membaca Alkitab, tapi juga menjadi sebuah gerakan spiritual yang membangun setiap kami untuk semakin intim bergaul dengan Tuhan, semakin membangun relasi kami yang semakin baik dengan Tuhan. Dan kami yakin percaya ketika relasi kami semakin intim dengan Tuhan, maka persekutuan dengan sesama kami Moria juga akan semakin baik pula. Terima kasih untuk pengurus Moria yang sudah memprakarsai gerakan baca Alkitab ini di Moria Runggun. Berkati segenap pengurus Moria kami untuk terus melaksanakan tugas panggilannya dalam pelayanannya semakin luar biasa lagi. Berkati semua peserta gerakan baca Alkitab ini terus semangat untuk memulai pembacaan di Perjanjian Lama sehingga ketekunan, kesetiaan kami membaca firman Tuhan akan semakin memampukan kami untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami serahkan kehidupan kami, sehingga damai sejahtera Tuhan terus melingkupi hidup kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami datang hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami